malam ini teman-teman, kita mau bahas tentang tragedi Lawu pada tahun 1987 yang merenggut nyawa 15 santri dan 1 ustaz Al-Mukmin. Tak banyak yang kenal dengan tradisi para santri Al-Mukmin di Nguki, Surakarta. Secara turun-temurun, mereka terbiasa menikmati liburan akhir tahun. Sebelumnya, kepulangan ke rumah dengan jelajah dengan alam. Ini juga yang terjadi pada mereka, para santri dan ustaz yang hendak melakukan perkemahan ke Gunung Lawu sebagai program pondok jelajah alam adalah bagian dari pembelajaran dan Al-Mukmin untuk mengenal alam semesta sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surakarta sekitar tahun 1988. Keberangkatan pihak pondok pesantren Al-Mukmin telah menyediakan perbekalan untuk membekali para ustaz dan santrinya berkemah di Gunung Lawu. Dana waktu itu sebesar 148.800 rupiah dan perbekalan beras seberat 200 kg diangkut bersama dengan 119 orang, termasuk 3 ustaz dan 5 pembimbing senior, 1 karyawan dan 110 santri ke dalam 2 truk. Mereka mulai berangkat pada hari Senin 14 Desember 1987 pukul 6 dan akan kembali 4 hari kemudian pada hari Kamis 17 Desember 1987. Persiapan matang diusung dengan membagi sejumlah santri ke dalam 5 regu atau kelompok, di mana masing-masing kelompoknya terdapat 3 ustaz sebagai pengawas dan pembimbing. Di sampingnya juga ada 5 santri senior yang bertindak sebagai koordinator masing-masing kelompok. Dengan sukacita mereka sampai di Tawangmangu, Karanganyar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari sana perjalanan dilanjutkan sampai ke bumi perkemahan Mojosemi dengan 1 kul Isuzu dan 4 kul diesel. Sampailah di bumi perkemahan pada pukul 11:00 waktu Indonesia Barat. Sampainya di sana, mereka berkemah dengan membangun 6 buah tenda, 3 tenda dan para santri, 1 dengan untuk para ustaz dan 1 tenda untuk keperluan dapur di sana. Mereka memutuskan untuk bermalam dulu sebelum akhirnya melanjutkan ekspedisi pada keesokan harinya, Selasa 15 Desember 1987. Pagi hari sudah salat subuh, mereka mulai dibagi sesuai dengan kelompok atau regunya seperti sebelum pemberangkatan dari pondok. Tulis tim redaksi dalam bukunya. Saat matahari bergerak semakin naik pada pukul 7, perjalanan ekspedisi dimulai. Hanya dengan pakaian kaos dan celana ala kadarnya. Mereka dibekali dengan nasi dan ikan asin ditambah dengan mie instan, 3 liter air putih dan
sekantong kotak obat-obatan. Tiap anak akan mendapat jatah makan 1 kali dan kembali ke tenda pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tugas mereka adalah menyisir perjalanan sambil membuka rute pendakian dengan membuka hutan atau memotong semak belukar dengan bekal golok. Ustaz Jamaluddin sebagai koordinator umum tak mengharuskan mereka sampai puncak. Yang penting kembali pada sore harinya pukul 15.00. Perjalanan regu dibagi menjadi 2 arah. Regu 1, 3, dan 5 mengambil jalan sebelah kanan dan perkemahan, sedangkan regu 2 dan 6 ke arah kiri perkemahan. Siulan dan yel-yel sukacita mengiringi mereka, menuruti hasrat jiwa muda untuk berpetualang. Ustaz Muhtar Tri Harya Murti, guru di SMA Al-Islam 1 Sukarta, yang kala itu juga turut berkemah di Gunung Lawu pada waktu yang sama, menyebut pada siang hari itu, Selasa 15 Desember 1987, menjadi siang yang gelap pekat. Bak akan turun hujan mengubah suasana menjadi mencekam. Meski masih siang, penerangan dengan lampu sudah mulai digunakan para santri untuk menerangi petualangan mereka. Pekikat takbir menjadi isyarat komunikasi antar regu bahwa mereka tetap berada di trek yang benar. Di luar dugaan, mereka yang seharusnya sampai pada pukul 15.00 sore baru sampai ke perkemahan pada pukul 18.00. Secara berangsur-angsur regu 1 sampai regu dulu disusul regu 6 dan kemudian regu 5 pada pukul 20.30. Kabut dan hujan lebat jadi alasan keterlambatan mereka, namun regu 2 dan 3 belum juga kembali hingga keesokan paginya. Regu 2 mulai perjalanan yang berat dan terjal sejak siang hari. Lawu sudah diguyur hujan lebat, membuat kabut turun menebal, gelap gelita, hanya cahaya lampu senter yang tersisa. Mereka kesulitan untuk kembali lagi ke perkemahan, sehingga pada pukul 19.00 regu 2 memutuskan untuk menginap secara darurat. Perih dan perut karena lapar telah menghantui semalaman, membuat mereka kesulitan tidur. Wajar saja, 16 nasi bungkus dan supermi sudah dilahap habis sejak siang tadi. Mereka tidak berpikir sampai bermalam lagi di tengah hutan yang tidak jelas rimbanya. Hujan yang mengguyur telah membasahi pakaian mereka. Semakin larut, semakin menggigil rasa dingin. Banyak regu 2 jatuh sakit. Beruntung dalam kelompok tersebut ada Slamet Jafar, seorang yang punya pengalaman dalam hal medis dan pengobatan. Satu remason di tangan Jafar mampu untuk mengobati 5 atau 6 anak yang benar-benar membutuhkan perawatan saat itu juga. Imbuhnya, pertolongan yang tampaknya tepat mengatasi dingin lebat baluran remason akan cukup menghangatkan tubuh yang sangat akibat kedinginan. Setelah fajar menyingsing Rabu 16 Desember 1987, meski masih hujan, regu 2 bangkit lagi dan istirahatnya
dan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan kembali untuk berkemahan. Dengan sisa tenaga, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya jam 8 pagi. Mereka berhasil menemukan sungai. Mereka melampiaskan rasa haus dan laparnya dengan meminum air dan memakan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Meskipun tanaman bilung yang mereka makan meninggalkan rasa perih di mulut dan lidah. Dari sungai itu, mereka terus menyusuri hingga menemukan pipa selang air. Dari sana mereka terus mengikuti dan berhasil sampai di perkemahan Mojosemi pada pukul 10 pagi. Lain halnya dengan Regu 2, Regu 3 mulai perjalanan sejak Selasa 15 Desember 1987 dengan perasaan semangat dan ceria. Meski diguyur hujan dan terasa mencekam, jiwa petualangan mereka malah semakin berkobar. Saking semangatnya, tak terasa mereka melintas semakin jauh, bahkan semakin dekat dengan puncak Gunung Lawu. Mereka melangkah terlalu jauh dari perjalanan yang sudah dilewati. Sebelum sampai puncak, Ustaz Abdul Wahab selaku pengawas yang turut dalam rombongan meminta untuk memutar balik arah dan kembali turun di perkemahan. Mereka tampak mulai kehilangan arah karena kabut yang semakin tebal menutupi jarak pandang. Mereka sampai sore untuk turun, bahkan sejak melihat puncak Gunung Lawu, jam sudah menunjukkan pukul 15. Bukankah itu waktu yang sudah ditentukan untuk sampai kembali ke perkemahan? Regu 3 yang berisikan 24 anggota secara perlahan menuruni bukit dan lereng yang cukup curam untuk dapat menemukan kembali arah yang benar menuju perkemahan. Memasuki jam 17:00, hujan disertai badai turun begitu derasnya. Gelapnya malam, cahaya lampu senter hanya satu-satunya yang dapat diandalkan untuk bisa menemukan arah yang tepat untuk kembali. Tidak ada yang membawa jaket karena tidak ada yang mengira akan kedinginan sambil terus menggigil. Mereka terus berjalan dengan harapan bisa kembali perkemahan sebelum malam. Hujan mulai mengguyur begitu derasnya. Malam juga telah menampakkan kegelapannya. Jam di tangan menunjukkan pukul 19:00, membuat Ustaz Abdul Wahab mengajak anak-anaknya beristirahat di bawah pohon yang besar, sekalipun tak bisa meneduhkan mereka dari hujan. Dengan pakaian seadanya, mereka meringkuk kedinginan, menekuk lututnya dengan tangan. Mereka mulai sakit dan lemah kondisi tubuhnya. Beruntung mereka dapat bertahan hingga pagi, karena banyak di antara mereka yang mulai jatuh sakit. Beberapa anak diminta oleh Ustaz Abdul Wahab untuk mencari jalan untuk kembali perkemahan, sekaligus meminta bantuan. Sekitar 13 anggota anak turun mencari pertolongan dengan berpencar, sedangkan yang lainnya berkumpul dalam sakit dan kepayahan, ditemani Kumaidi, pembimbing, dan Ustaz Abdul Wahab. Akhirnya Rabu tanggal 16 Desember tahun 1987 pukul 11:30, beberapa santri yang diutus Ustaz itu berhasil sampai ke perkemahan. Beberapa lagi juga
sasar hingga ke pemukiman warga. Dari sana mereka melaporkan kondisi kelompoknya yang memprihatinkan akibat sakit dan beberapa sempat pingsan. Setelahnya, Ustaz Jamaluddin selaku pemimpin dan perkemahan Mujasemi lekas-lekas membentuk tim penyelamat untuk naik ke atas dan menolong mereka. Maka naiklah 15 santri pada pukul 13 untuk menyusur dan menjemput Regu 3 yang kelelahan dan tersesat di atas. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, regu penolong belum juga membuahkan hasil. Selain karena mereka juga kelelahan, medan yang ditempuh juga sulit. Belum lagi Regu 3 yang berhasil melapor lupa arah untuk kembali ke tempat Pak Ustaz Abdul Wahab dan Regu 3 lainnya. Barulah sekitar 17:30 para regu penolong dapat menemukan jejak Regu 3 yang masih tersesat. Terkejut mereka saat menemukan 8 anggotanya sudah mati kelaparan dan kedinginan, dan 4 di dekatnya sedang tergeletak kelelahan. Di antara korban meninggal yang ditemukan, ada yang mati dalam kondisi meringkuk dan ada juga yang saling tindih, mungkin untuk mengatasi rasa kedinginannya. 4 yang masih kritis akhirnya segera diberikan pertolongan berupa jaket, makanan, dan minuman seadanya. Yang mengejutkan, Kumaidi dan Ustaz Abdul Wahab tidak di tempat ditemukan para jenazah itu. Mereka sebelum disibukkan untuk mencari Kumaidi dan Ustaz Abdul Wahab, yang mereka pikirkan adalah mencari bantuan untuk menyelamatkan 4 santri yang sedang kritis, sedangkan mereka tak membawa tandu dan punya tenaga yang cukup kuat untuk membawanya ke perkemahan karena sudah banyak yang pingsan dan tak mampu untuk berjalan.